Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Quddusu Ya Salamu Ya Azizu Ya Alimu La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salatullah ala Salatullah ala tawassalna wa billadzi wa kulli mujah bi alil bad la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Rasulullah sadiqul wa'dil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya astaghfir
Ambal baraya minal khantaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Abah Sami Saleh selaku penasehat Yayasan Al-Jihad Group se-Indonesia. Yang saya hormati Abah Samsul beserta keluarga, yang saya hormati Kakak Dani dan keluarga, para pemirsa TV 9 dimanapun berada, semoga selamanya barokah. Para jamaah ngaji hari Sabtu Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, terutama istiqomah kebaikannya, dan selalu semangat istiqomah ibadahnya. Karena yang akan kita bawa mati itu ya cuma itu, semangat kebaikan dan semangat ibadah. Mudah-mudahan kita diparingi sehat jasmani dan rohani. Amin Allahumma. Hari ini kita akan ngaji surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 27. Surat Al-Furqan 25 ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Sadaqallahul azim. Ayat ini asbabun nuzulnya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua tokoh kafir Quraisy. Yang satu namanya Ubay bin Khalaf. Ini selain tokoh berpengaruh juga orang yang sangat kaya raya di zaman itu. Namanya Ubay bin Khalaf. Ya sejajarlah dengan Abu Jahal, Abu Sufyan. Kalau di Madinah kan tokoh munafik itu kan namanya Ubay bin Salul. Ini di Mekah ini Ubay bin Khalaf. Ini punya sahabat namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id. Karakternya tapi beda. Kalau yang Ubay bin Khalaf ini sombongnya luar biasa. Ya karena memang kalau dia pantas sombong sugih. Nah Ubay bin Uqbah ini, temennya ini,
walaupun kafir tapi masih ada baiknya. Suatu saat yang namanya Uqbah ini ikut hadir di majelis taklimnya Rasulullah. Ikut ngaji. Setelah ikut ngaji, terus mulai tertarik dengan isinya Al-Quran, dengan akhlaknya Rasul. Akhirnya mendekat. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini mendekat Rasul, terus mengatakan, Muhammad, saya ini kok ayem kalau ikut hadir di pengajianmu. Saya kepingin lebih dekat dengan kamu. Tolong Muhammad, kapan ke rumah saya hidangkan makanan apa saja yang kamu minta. Lalu Rasulullah menjawab, wahai Uqbah, supaya hubungan kita lebih dekat, apalagi kamu mengundang saya ke rumahmu, hari ini kamu harus masuk Islam. Biar kita ini enak kalau hubungan. Oh siap. Akhirnya dibimbing Rasulullah masuk Islam. Uqbah ini. Nah, setelah masuk Islam ya setiap hari datang ke majelisnya Rasulullah. Dan selalu dekat dengan Nabi. Kalau enggak di sampingnya ya di belakangnya. Kejadian itu terdengar oleh temannya yang kaya raya, yang sombong, yang namanya Ubay bin Khalaf. Akhirnya Uqbah itu jawab, Islam maupun enggak awakmu? Kalau Islam ya kita putus. Tapi kalau memang kamu ternyata pura-pura, ya enggak apa-apa. Kita koncoan terus. Sekarang kamu buktikan omonganmu. Loh, bukti apa lagi? Kalau memang kamu pura-pura masuk Islam dan kamu sudah sering datang di majelisnya Rasul, nanti tak inceng tekon jobo. Kamu harus berani meludahi wajahnya Muhammad. Masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Karena Uqbah ini memang ya takut sama Ubay bin Khalaf. Ya nanti ada pengajian nanti. Nah, kamu datang kamu. Kayak biasanya duduk di sampingnya. Aku tekon jobo, nginceng lagi. Tak syuting lah awakmu. Sampai meleset pateni kon. Masya Allah. Ya ikut pengajian. Begitu selesai, tiba-tiba Uqbah ini meludahi wajahnya Rasulullah. Sampai ini sok mbayang loh. Ngidoni Prabowo entek sampai. Temen tembak embek. Sampai itu ajudane Teddy. Temenan entek. Ya Allah, ya Rabb, Masya Allah. Ya karena itu Rasulullah. Rasulullah ya diem aja. Didoni. Ya mesem. Umar tapi ngadeg. Pedangnya langsung sering. Ubah. Langsung tegangan tinggi Umar. Kurang ajar awakmu ya. Teko-teko. Masya Allah kurang ajar. Diangkat pedang. Sama Rasulullah dipegang tangannya. Jangan Umar. Yang diludahi kan saya. Sampean kan enggak. Iya tapi tidak enak ini. Pokoknya harus mati hari ini. Enggak usah. Saya bilang enggak usah kok malah mau tak mati. Ini gambaran. Ternyata sabar itu Masya Allah. Tidak mudah. Sabar.
Makanya kalau Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, teladan itu Masya Allah, uswatun hasanah. Nggak iso bayang nih saya. Oh, subhanallah. Ya mudah-mudahan kita semua diparingi sabar. Makanya kalau ada istilah tirakat, ada orang puasa sunnah tirakat, bagus. Ada orang menghafalkan Al-Quran tirakat, itu bagus. Ada orang yang istiqomah maca Quran tiap hari, menghatamkan 1 juz 2 juz, bagus. Ada orang tirakatnya itu tahajud tiap malam, bagus. Bagus itu. Ada orang yang tirakatnya itu selalu sholat jamaah 5 waktu di masjid, bagus. Tapi semua itu kalah sama tirakat yang namanya sabar. Yang namanya sabar. Wis tah gak iso ngalahno sabar. Wong ada Gus saya ngelokno bakul es saya tumpas entek es. Akhirnya sing bakul es sing enak. Ya sabar soalnya meneng. Dilokno ya meneng, diguyu-guyu ya meneng, pancene gak punya kekuatan. Tapi kan kelihatan siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah, siapa yang dilemahkan. Semuanya itu paling hebat tirakat itu sabar. Makanya Batoyo sing sabar. Pondoke wis nek kurungane manuke mlebune angel ira. Golek manuk gelem mlebu angel. Saya besok hari Rebu ke Palembang. Ini pondok yang barusan diwakafkan ke saya itu, yang di Batu Marta, yang 5 hektar, yang sudah komplit semua subur. Jero niku Masya Allah. Ya Allah, ya gak cukup lewat telepon. Ya harus datang saya. Ya Allah. Tapi saya itu kalau punya masalah nggak pernah cerita sekarang sama penasihat yayasan. Soalnya nak lapor tambah dilokno. Nah, dulu saya kalau ada masalah kan lapor sama Abah Saimi. Itu ada orangnya. Begitu lapor, ngono ae, ngono. Langsung di stop. Masalah ngono dipikir. Weh, gini lapor tambah diseneni. Makanya gak nate lapor saya. Wis beres Kak, beres. Kira-kira sabari duraku saya kembali sampean. Berarti aku wis wali sampean grup pate wali. Memang wali itu kuncinya cuma satu. Sabar. Kalau cuma pinter agama, hafal Quran, pinter kitab, gampang dipelajari. Yang sulit dipelajari itu sifat sabar. Ya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diparingi oleh Allah sifat sabar. Amin Allahumma. Karena Rasulullah mengalami seperti itu, akhirnya ayat ini turun. Wa yauma ya'udzu dzalimu ala yadaihi. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit 2 jarinya karena penyesalan. Tapi besok ini yang 2 tokoh tadi itu, ini ayat ini turunnya ya karena ada 2 tokoh yang kurang ajar itu. Yang satu karena sombong kekayaannya,
Yang satu munafik sudah masuk Islam ternyata meludahi Nabi. Ya Allah, Masya Allah. Besok dua orang tokoh kafir itu yakul akan berdoa di akhirat besok tadi. Ya laitani, wahai sekiranya di dunia dulu ittakhadtu ma'ar rasuli, saya bersama-sama bersama Rasul sabila untuk menuju jalan kebaikan, tentu saya tidak senasib seperti ini. Tapi penyesalan itu terlambat. Makanya kula sampean berulang-ulang saya katakan, jangan sampai malas beribadah. Jangan sampai malas berzikir. Jangan sampai malas bersolawat. Dan seterusnya. Karena ayat-ayat Allah sebagian kecil sudah ditampakkan oleh Allah dengan peristiwa Los Angeles. Allah, saya melihat video kebakaran sampai sekarang belum bisa diatasi. Tambah lagi datang tornado. Ya, tornado ya. Masya Allah, subhanallah. Itu sebagian kecil aja dari ayat yang diberikan Allah. Mau menyesal kayak apa? Percuma, wong omahe entek. Mau nangis kayak apa? Percuma, enggak ada gunanya. Makanya nuwun sewu, selalu saya ingatkan kepada semua santri, jangan pernah menyakiti hatinya orang tua. Gak akan pernah selamat. Kan sudah sering saya katakan, jangankan menyakiti, menasehati orang tua itu gak boleh. Gak boleh, menasehati itu gak boleh. Misalnya begini, sampean punya orang tua, sekarang belum sembahyang, terus sampean ngomong, Pak, sholat Pak, aku izin loh Pak, aku santri al-jihad, kuliah yang winsah, bapak gak sholat Pak, loh, itu kan baik. Itu menurut Romo Yai Husain Ilyas gak boleh. Menasihati itu gak boleh. Ketika saya diwejang itu saya ya sedikit, bukan protes ya, cuma pikirannya kan isi pikiran gurung pate halus. Terus saya tanya, ngapunten Yai, ini kurang nasihat baik, anak menasihati, oh Pak sholat kan saya, iya api, tapi isok gak dadi api kalau orang tuanya yang dinasihati tersinggung hati. Kalau orang tua sudah tersinggung hatinya, nutupi rahmat. Saya percaya 1000%. Kalau orang tua sudah tersinggung, rahmat tutup. Gak bisa dapat rahmat. Terus akhirnya saya teruskan. Terus berupun solusinya ya. Solusinya memperbanyak mendoakan. Bukan memperbanyak menasehati. Memperbanyak mendoakan. Bukan memperbanyak menasehati. Makanya jenengan semua para santri, para pemirsa TV 9 seluruh Indonesia, kalau kepingin hidup dapat rahmatnya Allah, jangan pernah menasihati orang tua, tapi mendoakan.
apalagi menyinggung perasaannya. Entek wis. Gak bakal untuk derajat. Habis itu. Dan contoh gak iso dihitung. Allah. Makanya saya itu kalau ada setiap mau haji, mau umroh, pasti ke makamnya kedua orang tua saya. Padahal orang tua saya itu di Palembang sana. Perjalanannya luar biasa. Cuma sekarang sudah enak lah. Itu harus saya ke sana. Kemarin saya niatnya kan ke Palembang itu besok Rebu itu kan karena mau berangkat umroh. Terus mau milad. Delalah ono masalah pas wis di pondok yang baru, subhanallah. Loh saya itu kalau di atas makamnya orang tua saya omong-omongan saya. Ya omong-omongan ngobrol gitu. Ya tapi ya gak ketok, no itu alam roh. Alam roh itu ya gak roh, maksudnya sebelah ya gak roh. Itu menengah lapoi, omong-omongan. Bisa saya, omong-omongan itu bisa. Dan saya bersyukur. Saya bersyukur orang tua saya bahagia di alamnya. Sangat bahagia. Karena saya itu tiap haji, tiap umroh pasti mengumrohkan orang tua saya. Tiap haji, tiap umroh. Padahal hajinya aja sudah 28 kali. Umrohnya sudah 90 lebih. Itu makanya saya bahagia bisa sambung dengan orang tua saya. Dan beliau bahagia sampai saya itu pernah. Ini atas usulan pengurus Pondok Yatim Piatu Al-Jihadul Karim. Dulu nama Al-Jihadul Karim itu ya panti asuhan gitu. Lalu diingatkan lah, bukan diprotes. Diingatkan apa saya ini. Ojo panti asuhan ya, cilik panti asuhan. Pondok. Akhirnya alhamdulillah jadi pondok pesantren yatim piatu. Masya Allah, santrinya banyak, gratis semua, makan semua, sekolah dibiayai semua. Dan alhamdulillah bisa semua. Jadi saya kalau haji umroh itu selalu mengajikan beliau. Makanya ditakdirkan bisa hubungan secara rohaniah. Dan beliau sangat bahagia, sangat bahagia. Maka menurut Imam Syafi'i, pengaruh persahabatan ya. Ini tadi kan bahas persahabatan. Jadi kalau orang bersahabat itu punya pengaruh besar. Ya, pengaruh besar. Menurut Imam Syafi'i, beliau mengatakan jika engkau memiliki teman yang dapat membantumu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka genggamlah dia erat-erat. Karena sesungguhnya mencari teman yang soleh, yang baik itu susah. Namun melepaskannya sangatlah mudah. Makanya kula niki berulang-ulang berterima kasih alhamdulillah kepada pengurus yayasan, kepada pengurus santri, karena jenengan semua itu adalah saudara saya. Saya nggak bisa menyebut satu-satu. Pokoknya tanpa jenengan nggak bisa ngopeni Al-Jihad yang semula dulu baru gedung ini dulu. Saya kenal Abah, saya itu baru gedung ini. Ini gedung satu ini yang sekarang buat Masjid Putri ini. Terus tambah gedung ini, tambah sampingnya, tambah diana sampai sana sampai. Sekarang di Jember ini ada
Berapa gedung? 8 apa? Ya gak tahu lah. Berapa gedung itu. Cabangnya sudah 11 cabang. Subhanallah. Itu saya sering kalau malam tahajud nangis. Karena bersyukur punya sedulur sampean itu. Ya punya saudara Abah Saimi sekarang Mas Haji Dani yang meneruskan. Punya pengurus-pengurus yang baik-baik. Punya santri yang baik-baik. Masya Allah. Tapi kalau yang namanya masalah itu ya selama masih hidup ya selalu ada masalah. Pokoknya ada masalah ya dimplok, dilek, jadi vitamin. Makanya ini kan saya itu ya gak roh ya. Kalau mau umroh pulangnya tanggal 7. Loh, tanggal 8 wis mulai kegiatan milad. Tanggal 9 puncak milad. Wis kadung aku yayo. Abah Sukron niki jadi eksus sagetin namung tanggal 9. Oh wis bayar. Bosok tak delok. Loh. Berarti persiapan milad aku yang Mekah kono iki. Subhanallah. Nah ini makanya kalau nggak punya orang-orang seperti sampean, ya pengurus santri, Masya Allah, acara sebesar itu nggak bisa. Wong kula teng Mekah, ya boleh ngatasi. Sampean tahu persiapan dana milad itu tiap tahun minim itu 500 juta persiapan milad. Tapi saya itu mulai milad pertama sampai mau ke 27 belas nggak pernah mikir, nggak pernah. Ya guyonane pancet. Engko nak gak duwe ngedol arek yatim sing lemu aku. Sing lemu didol situ engko nak ya payu rada larang. Nah, kepengin paling larang sing kuru. Iku sing tuku ngesakno soal. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ngedol arek yatim ini belum pernah. Umpama tak dol ya gak ono sing wani tuku kira-kira. Tapi Allah kan Maha tahu. Wah, arek iki nak tak turuti ngedol yatim bahaya arek iki. Kira-kira ngono. Mulai kate Mikael itu. Makanya alhamdulillah saya itu bangun. Ini kan bangun pondok kan. Ada 7 pondok yang sekarang dibangun bareng. Abah Nasir sering takon. Niki pripun mengke? Gak usah pripun, Bah. Wis pokoke wis gerakan duit temenan ya wis. Pondok didol situ. Wis enggak punya uang. Enggak pernah. Milad ya selalu ada uang, bangun pondok ya selalu ada uang. Ya sembungun iki duit tekan ndi yo karo. Ngopeni yatim. Saya itu kan ciri khasnya pokok ada pondok Al Jihad harus ada anak yatim di situ. Menyantuni anak yatim. Itu ciri khas sudah. Makanya ya mungkin barokah arek-arek yatim itu semuanya dimudahkan oleh pondok. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Semoga kedua orang tua kita dibahagiakan oleh Allah. Allahumma hasbi min su'ali ilmuhum bihajati. Semoga seluruh pengurus Al-Jihad Group se-Indonesia, semua santri, semua jamaahnya, semua yatimnya, semua penyandang dananya, semua ditulungi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ya Allah,
hasbi min su'ali ilmuhum bihajati. Walaupun hanya satu ayat yang kami pelajari, semoga menjadi ilmu yang manfaat bagi kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, disiapkan selawatannya sudah Mas? Siap? Pinter. Kita akan mengadakan akikoh dari cucunya Abah Saidi dan cucunya Abah Samsul. Untuk nama-nama yang